Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada suatu hari, Baginda Raja mengundang ulama yang bernama Syekh Fakih dengan tujuan untuk diajaknya berdiskusi mengenai pengetahuan agama. Ketika sang ulama fikih itu menunjukkan kepintarannya, Baginda Raja sangat terkesima. Dan tiba-tiba terlintas di benaknya akan sebuah ide yang konyol. "Engkau sungguh hebat, wahai Syekh. Tapi apakah engkau berani berdebat dengan Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Kalau debatnya tentang hukum agama, saya siap Paduka," jawab Syekh Fakih. Maka dipanggillah Abu Nawas, dan singkat cerita, sampailah Abu Nawas di istana. "Abu Nawas, aku ingin kamu berdebat dengan Syekh Fakih tentang pengetahuan agama. Apakah kau siap?" kata Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, menurut hamba ilmu agama itu bukan untuk perdebatan Paduka, melainkan sebagai petunjuk manusia agar berjalan di atas kebenaran," jawab Abu Nawas. "Iya, saya tahu itu. Tapi tujuannya semata-mata agar pengetahuan agamaku semakin bertambah, Abu Nawas," balas Baginda Raja. Sebenarnya Abu Nawas enggan memenuhi permintaan sang rajanya itu. Apalagi kalau harus berdebat dengan Syekh Fakih, seorang ulama fikih yang sangat ia hormati. Tetapi karena Baginda Raja terus-terusan mendesaknya, Abu Nawas pun tak kuasa untuk menolak. Kemudian Baginda Raja membuat peraturan bahwa acara debat kali ini soal yang akan diajukan adalah dari Baginda Raja sendiri, dan masing-masing harus menjawabnya dengan jawaban yang berbeda. Baiklah, kita mulai dengan pertanyaan pertama. "Wahai Syekh, apa yang akan Anda lakukan manakala melihatku sholat tapi lupa jumlah rokaatnya?" tanya Baginda Raja kepada Syekh Fakih. "Saya akan menegur Paduka dan menyuruh untuk sujud sahwi sebagai pengganti rokaat yang terlupa," jawab Syekh Fakih. "Nah, sekarang giliranmu Abu Nawas. Apa yang akan kamu lakukan manakala melihatku sholat tapi lupa dengan jumlah rokaatnya?" tanya Baginda Raja. "Apakah Paduka yakin ingin tahu jawaban saya? Dan apakah Paduka tidak akan marah?" kata Abu Nawas balik bertanya. "Tentu saja aku yakin Abu Nawas. Dan kenapa pula aku harus marah?" balas Baginda Raja. "Baiklah Paduka. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya butuh sebuah tongkat kayu Paduka," balas Abu Nawas. "Tongkat kayu? Untuk apa?" tanya Baginda Raja heran. "Untuk mempraktekkan jawaban saya Paduka," jawab Abu Nawas. Kemudian Baginda Raja memerintahkan pelayan istana membawakan tongkat kayu sesuai dengan permintaan Abu Nawas. Awalnya Baginda Raja mengira bahwa jawaban yang akan Abu Nawas tunjukkan adalah sebuah jawaban yang unik dan menarik. Tapi tiba-tiba kepala Baginda Raja dipukul pakai tongkat oleh Abu Nawas. Sontak Baginda Raja teriak kesakitan. "Kurang ajar kamu Abu Nawas. Apa maksud perbuatanmu?" bentak Baginda Raja. "Ya, ini jawaban saya atas pertanyaan Paduka," kata Abu Nawas. "Maksudmu?" kata Baginda Raja bertambah emosi. "Begini Paduka, saat Paduka menemui tamu seorang raja, apakah Paduka pernah lupa tidak pakai baju?" tanya Abu Nawas. "Tidak pernah," jawab Baginda Raja. "Saat Paduka menemui tamu seorang raja, apakah Paduka pernah lupa di mana letak ruang tamu istana?" tanya Abu Nawas kembali. "Itu juga tidak pernah," jawab Baginda Raja. Menghadap sesama manusia saja, Paduka tidak pernah lupa apa dan bagaimana yang akan Paduka lakukan. Tapi kepada Tuhan yang menciptakan Paduka, kenapa Paduka sampai lupa jumlah rokaatnya? Bukankah itu sangat keterlaluan? Sedangkan Paduka masih gagah dan perkasa, dan usia Paduka juga belum tua dan pikun. Dan sudah pantaslah kalau aku memukul Paduka dengan tongkat, jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan tersebut, Baginda Raja pun hanya terdiam. "Tapi kan tidak harus dipukul Abu Nawas.
Bisa dengan cara yang santun, balas Baginda Raja. Wahai Paduka, seumpama saya lupa dengan jawaban atas pertanyaan Paduka, kira-kira apa yang akan Paduka lakukan? Tanya Abu Nawas. Tentu akan aku hukum kamu karena gak bisa menjawabnya, balas Baginda Raja. Nah, itulah perumpamaan atas jawaban saya, Paduka. Tak perlu menegurnya dengan santun, langsung saja pukul pakai tongkat. Timpal Abu Nawas tak mau kalah. Karena dirasa percuma mendebat Abu Nawas, Baginda Raja lalu meneruskan dengan pertanyaan kedua. Wahai Syekh, apa hukumnya meninggalkan sholat fardu? Tanya Baginda Raja kepada Syekh Fakih. Tentu saja itu berdosa, Paduka, dan wajib untuknya masuk neraka, jawab Syekh Fakih. Dan kali ini Baginda Raja membuat pertanyaan jebakan supaya bisa membalas perlakuan Abu Nawas. Abu Nawas, tadi kan sudah dijelaskan bahwa orang yang meninggalkan sholat akan berdosa dan masuk neraka. Pertanyaannya adalah, berapa kedalaman neraka? Tanya Baginda Raja. Seketika Abu Nawas terkejut karena pertanyaan yang diberikan tidak sama dengan pertanyaan kepada Syekh Fakih. Tapi namanya saja Abu Nawas, ia punya cara untuk menjawab. Lalu dengan santainya Abu Nawas berkata sambil mengelus-elus tongkatnya. Paduka yakin ingin mendengar jawaban saya? Tanya Abu Nawas. Mendapat gertakan tersebut, Baginda Raja menjadi was-was. Jangan-jangan kejadian barusan akan terulang kembali. Udah, nggak jadi Abu Nawas. Kita sudahi saja pertemuan ini, ujar Baginda Raja. Syekh Fakih pun lalu dipersilahkan untuk pulang. Dan setelah Syekh Fakih berlalu, Abu Nawas juga ikut berpamitan. Tapi tiba-tiba Baginda Raja mencegahnya. Tunggu Abu Nawas, aku masih penasaran. Sebenarnya jawaban apa yang akan kau berikan? Tanya Baginda Raja. Saya tidak tahu jawabannya, Paduka, balas Abu Nawas. Lalu kenapa kau elus-elus tongkatmu? Tanya Baginda Raja kembali. Saya hanya bersiap-siap memukul kepala saya sendiri, Paduka, karena saya tidak tahu berapa kedalaman neraka, jawab Abu Nawas. Sialan kamu Abu Nawas, ternyata aku tertipu dengan gertakanmu, ujar Baginda Raja kecewa. Dengan tertawa terkekeh-kekeh, Abu Nawas pun pergi meninggalkan istana. Kisah selanjutnya. Kejadian lucu ketika Abu Nawas membedakan kata antara kita bukan aku dan aku bukan kita. Dikisahkan pada suatu hari, Abu Nawas dan Abu Jahil melakukan sebuah perjalanan menuju desa tetangga. Di tengah perjalanan, mereka berdua menemukan kantong berisi uang yang tergeletak di jalan. Abu Jahil segera memungutnya dan berkata, "Wah, betapa beruntungnya aku. Aku menemukan sebuah kantong uang. Ini kalau dari beratnya sih sepertinya jumlahnya sangat banyak." Mendengar hal itu, Abu Nawas segera membantah ucapan Abu Jahil. "Hei Abu Jahil, kalimatnya itu bukan begitu. Bukan aku yang menemukan kantong uang. Harusnya kita, karena kan kita berdua yang menemukannya. Dan kita harus membaginya menjadi dua," tutur Abu Nawas. "Oh ya, nggak bisa dong Abu Nawas. Aku kan yang pertama mengambilnya. Ya ini berarti milikku dong," jelas Abu Jahil. Karena watak Abu Jahil adalah orang yang serakah, Abu Nawas pun akhirnya mengalah. Namun tiba-tiba terdengar suara teriakan orang-orang. "Woi, berhenti kau, maling!" Dalam sekejap, orang-orang ini sudah berada di hadapan Abu Nawas dan Abu Jahil. "Waduh, habislah kita Abu Nawas, kalau mereka sampai tahu kita menyimpan kantong uangnya," kata Abu Jahil gemetaran. "Oh ya nggak bisa Abu Jahil. Tadi aja kau bilangnya aku bukan kita. Ya sekarang yang ada juga hanya aku,"
Silakan kau bilang, habislah aku, kata Abu Nawas dan berlalu meninggalkan Abu Jahil. Kisah selanjutnya. Abu Nawas mengajar murid-muridnya tentang pentingnya peduli terhadap kebahagiaan orang lain. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas terlihat sedang memberikan pelajaran kepada murid-muridnya. Ia menasihati betapa pentingnya saling membantu sesama manusia dalam hal kebaikan, supaya memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Jangan hanya peduli dengan kebahagiaan sendiri. Karena dengan berbuat demikian, sebenarnya tanpa disadari juga memberikan kebahagiaan pada diri kita. Kemudian Abu Nawas memberikan masing-masing muridnya satu bola berukuran kecil. Sekarang silakan tulis nama kalian di bola yang kalian pegang, perintah Abu Nawas. Lantas Abu Nawas mengajak mereka ke sebuah ruangan dan menyuruh mereka melemparkan bolanya ke dalam. Setelah anak-anak melemparkan bolanya, Abu Nawas masuk ke ruangan untuk mencampur semuanya. Tugas kalian selanjutnya, ambil bola yang sesuai dengan nama kalian. Saya beri waktu 5 menit, perintah Abu Nawas. Anak-anak segera berhamburan masuk ke ruangan dan berebut mencari bola yang sesuai namanya. Tetapi meskipun mereka mencarinya dengan panik, usahanya tidak membuahkan hasil. Waktu 5 menit pun berakhir. Mereka tak juga mendapatkan bola yang sesuai dengan namanya. Kemudian Abu Nawas menyuruh mereka untuk mengambil bola yang paling dekat dengan mereka dan memberikan kepada kawannya yang namanya tertera di bola tersebut. Dalam waktu kurang dari 2 menit, semua murid-muridnya sudah memegang bolanya masing-masing. Abu Nawas pun lalu berkata kepada mereka, "Ketahuilah, bola-bola ini ibarat kebahagiaan. Engkau tak akan menemukannya ketika engkau hanya mencari kebahagiaanmu sendiri. Tapi jika kita peduli dengan memberi kebahagiaan orang lain, pada akhirnya akan membantu kita menemukan kebahagiaan kita sendiri."